Aku tuh malah terkesan banget, oh dia ini orang privilege sebenarnya gitu. Keturunan bangsawan, sekolah sampai Belanda, orang pintar, prodigy, nilainya 10 semua. Tan Malaka itu siapa? Dia bilang tuh orang sakti. Oh, orang pintar, orang sakti. Karena dia bisa berubah bentuk. Oh, Bisa berubah-berubah, bisa menghilang. Itu pandangan orang kampung gue soal Tan Malaka. Beda. jadi mit ya? Mitos. Keras, prinsipil, dan yang paling masalah tau nggak apa? Dia nggak punya kader. Tanpa budi. Kita mainkan bang. Oke, welcome di acara Tanpa Budi. Walaupun ada Budi di dalam sini ya. Dengan baju putihnya yang mempesona. Iya, gua Budi tadi? Budi pakai baju Gus Dur terus dia. Kayaknya nggak ada tema lain dalam kehidupannya. Dia sama kayak orang di Madura, Fer. Kenapa tuh bang? Presidennya masih Gus Dur. Oh, Jokowi itu siapa penggantinya? pegan. Oke. Berarti loyal banget orang Madura dan Jokowi. Gus Dur ya. Iya, Gus Dur emang punya karakter yang kuat. Nah, hari ini kita juga akan membahas satu pemikir ya menurut gue ternyata gue sama Ferry ternyata punya kesamaan untuk ternyata mengamati orang ini, dan gue yakin mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk kampus itu rata-rata baca buku ini minimal pajang-pajang bukunya Ya, minimal story in. Iya, Walaupun story nggak in. dibaca story in. Gen Z ya. Ya ini adalah ya. pemikir favoritnya para Gen Z. Ibarat Gen Z. Ya ini kalau zaman gua dulu kayak Che Guevara-nya gitulah. Iya. Kalau sekarang Che Guevara nggak terlalu. Enggak, karena foto-fotonya jarang nyebar lagi yang pakai baret, pakai artwork gitu ya, merah. Gerilianya tuh jarang ya. Jarang. Kalau Seorang sekarang dokter. orang ini yang paling sering. Siapa Ber? Tan Malaka. Wah. Ya karena gini bang, kenapa di zaman kita tidak terlalu terpapar atau bahkan zamannya lebih tua lagi, itu segmen banget, skena banget kan. Ya. Karena kan pelarangan dari nama beliau untuk muncul ini kan ada Betul. dalam beberapa puluh tahun ya. Jadi Betul. karena semakin kesini informasi semakin terbuka, akses semakin besar, jadi orang-orang mulai mengenal orang yang disebut sebagai the origin pendiri Republik Indonesia. Karena nama Indonesia sebagai negara kesatuan kan muncul pertama oleh Tan Malaka ya. The origin of founding father lah ya. Iya. Nah, lu pertama kali dengar nama Tan Malaka itu di mana? Gua juga ada cerita. Oke. Pertama kali dengan nama Tan Malaka itu jelas waktu kampus sih, pasti dari kampus. Gua harus ngakuin nggak dari SMA dong. Iya. Memang benar-benar dari kampus ya, dari abang-abangan ini ya kan. Iya. Abang-abang, oh dikit-dikit Malaka, dikit-dikit Tan. Abang-abang kiriman. Kiri-kiri mentok ini ya kan. Apa sih gitu. Terus ya jelas buku pertama pengantarnya ya Madilog lah, yang bahkan sampai sekarang masih relevan sekali. Dari sana ada kesamaan gitu kan. Ada kesamaan, sukunya sama-sama orang Minang. Yeah. Oh ternyata rasa perjuangannya juga mirip dengan apa yang aku pedulikan waktu itu. Oh ternyata aku tuh malah terkesan banget, oh dia ini orang privilege sebenarnya gitu. Keturunan bangsawan, sekolah sampai Belanda, orang pintar, prodigy, nilainya 10 semua, berangkat ke Belanda, balik jadi guru di Deli Serdang. Disitulah wake up call-nya dia kan, wah ini orang kok keren sih gitu. Ditambah lagi kan ke Narda Republik Indonesia tahun 25 itu, terus itu sebuah buku yang akhirnya menginspirasi di bawah bendera revolusi atau ke arah Indonesia, ke arah rakyat merdeka, Indonesia merdekanya si Hatta. Dan dari situ mulai mengagumi dan menyukai sosok seorang Tan Malaka dengan segala hitam putih, baik buruk, positif dan negatifnya. Cuma problemnya adalah bahkan waktu aku kuliah aksesnya itu masih susah bang untuk karya-karya dia yang lain yang enggak quote and quote pop lah ya, kayak misalnya Aksi Massa, Merdeka 100%. Merdeka 100%, Gerpolek. Manifesto Jakarta. Gerpolek itu kalau nggak salah buku Terakhir. Gerilya politik dan ekonomi. Iya, itu sih dari aku. Benar. Nah, abang sendiri abang gimana? Inilah bedanya orang yang tahu Tan Malaka dari kampus dan yang bukan. Oh, abang dari bukan? Bukan. Ah, menarik ini, menarik. Gimana?
Yang pertama Karena kali orang Bukit kan. orang Sumatera Barat, gue dibesarkan di Sumatera Barat, itu beda gue sama Ferry. Jadi gue tahu Tan Malaka pertama kali tau nggak dari siapa? Dari kakek gue. Oh, I see. Kakek gue waktu kecil, gue adalah cucu yang paling senang nemenin kakek gue nonton berita di TVRI. Jadi dia selalu ajak gue nonton, itu wawasan politik pertama gue dari situ. Oke. Kakek gue dulu itu PNS Sumatera Tengah ya, seperti Ferry dulu sempat PNS. Jadi ikutan dalam program transmigrasi sampai PRRI waktu itu. Setelah PRRI udah enggak. Jadi orang cerita kakek gue tahu nggak apa? Itu suasana masih Orde Baru ya. Iya. Tan Malaka itu siapa? Dia bilang tuh orang sakti. Oh, orang pintar. Orang sakti. Karena dia bisa berubah bentuk. Bisa berubah-berubah, bisa menghilang. Itu pandangan orang kampung gue soal Tan Malaka. Beda. Jadi mitos. Dia bisa menghilang, dia punya ilmu kebal. Iya. Yang mana itu akhirnya, nah itu beda lu sama gue, Fer. Lu buku pertama lu Tan Malaka Madilog. Iya, kalau abang. Kalau gue dari penjara ke penjara. Dari penjara. Padahal itu kan buku terakhir rilis ya. Iya. Tahun 70 apa kalau nggak salah. Itu yang menjelaskan kenapa dia disebut orang yang bisa menghilang. Karena dia penjara. Karena dia lari dari intel mana, dia menyamar, namanya dia ganti. Tan Malaka itu orang yang nggak pernah secure kalau duduk membelakangi pintu. Karena dia takut kalau dia membelakangi pintu, dia akan ditangkap oleh intelijen yang mengincar dia. Jadi itu di buku dari penjara ke penjara itu dia diceritain semuanya. Jadi kenapa Tan Malaka dibilang orang sakti itu, penjelasannya itu ada di penjara dan dari penjara ke penjara itu. Tapi pemahaman abang tentang kesaktian waktu kecil itu belum masuk ke mistik tentunya. Tentunya mistik, tapi ternyata enggak. Ini soal kemampuan orang Tan Malaka untuk berkamuflase. Dia pernah jadi guru perkebunan, dia pernah jadi guru bahasa Mandarin di Nanyang di Singapura ternyata. Setelah baca dari penjara ke penjara. Jadi Tan Malaka itu adalah seorang yang memperjuangkan rasionalitas, tetapi dipahami dengan cara yang sangat irasional di kampung halamannya. Sesuatu yang sangat dia tentang. Iya, yang sangat dia tentang. Jadi gue malah paham Tan Malaka pertama kali itu dari kakek gua. Dia orang yang bisa menghilang, orang yang sakti, bisa berubah bentuk. Ceritanya kayak begitu dulu. Bahkan waktu di rumah pavilionnya di Subandrio di Jakarta, waktu semua aktivis pergerakan kemerdekaan ada di situ, Tan Malaka ada di situ dan dia nggak berani nyebutin dirinya adalah Tan Malaka gitu. Karena insekuritas. Jadi Tan Malaka itu adalah seorang aktivis founding fathers yang punya rasa insecurity yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau baca Madilog itu yang agak sistematis ditulis itu cuma bab satunya. Iya. Bab lainnya itu seperti tulisan yang nggak selesai gitu. Kayak catatan jurnal seseorang. Iya. Gitu. Karena apa? Karena belum dia selesaiin tulisannya, dia udah dikejar intelijen Inggris, sudah dikejar intelijen Belanda gitu. Jadi gue memahami Tan Malaka itu adalah justru dari cerita mistiknya awalnya. Agak kontradiktif sih. Agak kontradiktif dengan image dia yang dipahami. Dan idea yang dia bawa. Betul. Mistika itu sesuatu yang sangat ditentang oleh seorang Tan kan. Karena emang dan bahkan sampai sekarang masih relevan. Betul. Masih sangat relevan, dan itu juga yang sering aku kritik karena beberapa orang tidak mengedepankan rasionalitas dalam mengambil keputusan ataupun tindakan. Malah cenderung bergantung pada sesuatu yang sebenarnya entah itu pseudoscience, entah itu hal-hal yang sebenarnya tidak ada bukti empiris. Jadi kan dia menempatkan dalam Madilog itu aku mengenal yang namanya materialistis ya. Ya, dialektika materialisme. Jadi si Tan Malaka itu meletakkan bukti pada kenyataan adalah fakta. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya itu akan sangat membantu orang-orang Indonesia untuk terhindar dari yang namanya logical fallacy, terhindar dari namanya tahayul, mitos dan lain sebagainya. Karena bahkan jangan kita ngomong saat buku itu dibuat ya di awal 1900 awal gitu abad ini. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang Indonesia yang rela spending much money untuk sesuatu yang tanpa bukti empiris ini. Misal tahayul.
Seberapa banyak politisi yang menghabiskan uang yang begitu banyak untuk hal-hal yang klinik. Itu kan sebenarnya yang dikritik sama Tan. Kenapa orang Indonesia itu tidak menempatkan bukti empiris, tidak menempatkan kenyataan, fakta, sesuatu yang bisa dipikir secara rasional dalam mengambil tindakan dan memperjuangkan kemerdekaan dan lepas dari kolonial. Ujungnya adalah lepas dari penjajahan. Karena dia semangat betulnya itu. Dan satu lagi Bang tentang Tan Malaka, dia lahir di tahun AC Milan lahir 1897. 97 Juve apa? Inter 1998. 1897 Juve maksudku, Juventus. 1897 Juve, 1899 Milan, 1908 Inter. Dan Juni itu begini nggak sih? 2 Juni. Gemini. 2 Juni dan Gemini juga. Iya, pantesan dia ghosting terus. Agak problematik ya. Iya, dan kalau baca bukunya Tan Malaka itu lu jangan berharap, gue nggak yakin ya, gue bukan menganggap remeh, lu akan mudah memahami buku itu. Susah, apalagi di cetakan-cetakan awal. Yang sekarang ini ya, yang orang bawa-bawa buku Tan Malaka itu gue nggak terlalu yakin itu mudah dipahami, karena itu ditulis dengan situasi yang tidak ideal. Dalam pelarian, dan dia nggak pernah pegang buku jadi referensinya. Jadi itu kemampuan Tan Malaka itu menurut gue adalah dia punya daya ingat yang sangat kuat ketika itu, dan memang ini ya kehidupannya itu kalau difilmkan itu luar biasa, ngeri itu. Dia disembunyi di bawah got gitu segala macam tuh, banyak cerita-cerita kayak gitu. Bersanding dengan Bolshevik ya. Itu ya. Gitu gila orang-orang sangar itu. Cuman kan Tan Malaka dalam fiksi itu kan juga banyak Bang, tapi tidak dengan nama Tan Malaka. Ya itu yang gue bilang, Hussein namanya di Banten, Bayah kan. Namanya banyak, makanya top of mind-nya orang ketika info tentang dia tidak bisa terklarifikasi adalah Tan Malaka itu orang yang sakti, Fel. Makanya dia berkembang menjadi sebuah mitos ya. Karena nggak bisa diklarifikasi, karena dari mulut ke mulut kan. Dan dia nggak punya keturunan langsung. Nggak punya. Nah, menurut gua orang yang Indonesia yang sangat paham Tan Malaka sekarang, menurut gua ya, salah satunya itu adalah Hasan Nasbi. Nah, gimana ceritanya itu? Hasan Nasbi itu seorang, kalau lu mengenal Hasan Nasbi sekarang kan seorang lembaga survei ya, seorang konten kreator juga Bang Hasan sekarang. Mikrofon Hasan Nasbi ini. Tapi dia itu, Bang Hasan Nasbi itu menulis skripsi soal filosofi negara menurut Tan Malaka. Dia itu seringkali diundang dan dilibatkan dalam proyek-proyek penelitian Tan Malaka oleh peneliti Belanda Harry Poze yang sangat Tan Malaka banget. Bahkan kalau kata kawan-kawan gua, Harry Poze itu mungkin lebih serius meneliti Tan Malaka daripada Tan Malaka menjalani hidup. Dia lebih Tan Malaka dari Tan Malaka itu sendiri ya. Kayaknya Tan Malaka sempat bercandaan gitu. Tapi Bang Hasan tuh menurut gua ya, dari obrolan sama Bang Hasan tuh gue menangkap bahwa Tan Malaka ini adalah seorang yang sangat sekuler gitu. Sangat terbuka. Kan sangat sekuler, memisahkan antara negara dan agama gitu. Iya kan, pandangannya yang paling banyak orang tidak kira gitu ya. Misalnya dia pernah mengatakan bahwa di depan Tuhan saya adalah seorang Muslim, tapi di depan manusia saya adalah seorang komunis, gitu. Ya kan? Jadi dia sangat Marxian gitu ya, secara pemikiran gitu. Nietzsche, Engels, Marx itu sanggapan dia lah ya. Iya, dan ketika Tan Malaka itu rise jadi seorang remaja dan pemikir gitu ya, dia waktu itu konteksnya gerakan sosialisme itu adalah gerakan yang paling menjadi favorit dari negara terjajah. Iya. Karena sosialisme itu sangat mengutuk penjajahan kan. Gerakan kiri itu yang paling dia tentang kolonialisme. Iya, menentang kolonialisme ketika itu, dan sangat relate pemikirannya Tan Malaka gitu. Nah, dia hidup di dalam sebuah ekosistem itu. Nah, kalau gue melihat adalah hal yang kita bisa ambil hikmah dari seorang Tan Malaka itu adalah orang yang
berani untuk mengkritik kerumunannya gitu. Ya dia melakukan otokritik kan sebenarnya bahwa orang Indonesia itu tahayul, mistik gitu ya, logika mistika gitu. Dan nggak akan maju sama berapa ratus tahun pun. Dan itulah yang membuat kita terjajah kata Tan Malaka kan. Nggak akan bisa kita melawan kolonialisme dengan logika seperti itu. Nggak akan bisa. Tapi di sisi yang lain, Bung Karno malah memanfaatkan gelombang itu untuk menyampaikan narasi-narasi politiknya gitu. Nah makanya ketika itu Bung Karno itu, Tan Malaka tidak menjadi tokoh yang sepopuler Bung Karno karena menurut gua karena metode perjuangannya. Tan Malaka itu memilih untuk mengkritisi cara berpikir orang kita, sementara Bung Karno adalah mencoba untuk menumpangi cara berpikir orang kita yang penuh dengan tahayul itu dan menjembatani itu dan mengajak bergerak bersama gitu melawan kolonialisme. Bung Karno waktu itu menamai ya memposisikan diri seperti Ratu Adil gitu, orang yang lebih dibanding kita semua gitu waktu itu. Sementara Tan Malaka memilih cara yang lain, dia equal dan metode gerakannya itu bukan pidato di depan massa gitu loh, Fer. Jadi kalau pidato di depan massa memang Bung Karno lah juaranya kan, dia bisa menggunakan metafor-metafor yang bisa menggerakkan banyak orang di lapangan Ikada, di mana gitu kan. Misalnya dia bicara soal pidato Bung Karno yang paling sering gua sitir di sini tuh ya. Kemarin aku bertemu dengan Gandhi. Aku baru balik dari luar negeri, aku bertemu dengan Gandhi. Lalu Gandhi bertanya, "What is your nationality?" Lalu ku jawab, "My nationality is humanity." Nama Indonesia begitu tinggi, bak mercusuar terutama di kalangan emergent forces. Karena apa? Karena menawarkan konsepsi. Nah, Bung Karno kan bisa memainkan itu. Sementara Tan Malaka ini tipikal pejuang, pemikir yang mainnya setengah kamar, Fer. Misalnya nih, gue panggil Angga, gue panggil Ferry. Ayo masuk ke satu ruangan, kita debat soal keterjajahan, soal ketidakmasuk akalan, segala macam. Lu kalah debat sama gue, keluar lu jadi radikal gitu. Metodenya kayak gitu. Cara agitasi yang perdebatan panjang yang lu bisa berjam-jam sama dia berdialog gitu ya. Keluar lu jadi pikiran lu jadi berubah gitu. Makanya Tan Malaka dibilang orang sakti itu ya gara-gara itu juga gitu. Tapi itu kan yang tidak disetujui sama Bung Karno ya. Kalau kan pakai cara kayak gitu mau sampai kapan gitu dia. Iya, nggak akan selesai revolusi nggak akan pernah dimulai. Betul. Di satu sisi kita tahu sendiri kan perbedaan watak, culture, pembentuk yang seperti tadi kita bicarain Bang. Malaka itu bertemunya sama orang Belanda yang di Belanda kan. Iya. Bung Karno bertemu orang Belanda yang di sini jelas berbeda sekali dari sudut pandang, dari cara berpikir, dari perspektif dan cara menuju merdeka itu. Betul. Tapi di satu sisi ya, mereka semua punya semangat yang sama melawan kolonialisme. Masalah yang ada dia. Tan Malaka kan bukan manusia sempurna. Betul. Kita bisa bilang dia sangat kelemahan, bukan kelemahan ya yang dibilang. Tan Malaka itu tidak bisa berkompromi dengan sesuatu. Betul. Once itu A ya A gitu. Once itu B ya B. Lu nggak bisa, kalau sekarang Tan Malaka punya Twitter, dia bakal mungkin lebih keras dari SJW, paling SJW sekali gitu kan. Karena emang begitulah sosoknya dia. Jadi nabinya SJW. Dia nggak gampang dia ditawari posisi diapain, itu bukan sesuatu yang menurut dia harus dia ambil, dan kalau emang nggak diambil ya kenapa gitu. Tapi Republik ini emang butuh orang-orang seperti Tan Malaka kan, dengan semua intelektual yang dia miliki. Kayak aku bilang tadi, dia prodigy sekali. Dia nggak ada nilai 9, nilainya 10 semua. Bahkan orang Belanda itu nyari funding buat nyekolahin dia di Bukit Tinggi itu. Quick school, ya. Di Quick School kan namanya, Quick School. Terus balik dia bukan milih jadi PNS nih. Dia ke Deli Serdang, dia buatlah itu yang namanya sekolah rakyat di situ kan. Nah disitulah dia melihat, oh betapa besar ketimpangan antara orang yang beruntung dan tidak beruntung gitu. Turning pointnya di situ. Turning pointnya di situ, dan ya banyak sekali langkah-langkah yang dia lakukan, banyak sekali hal-hal yang dia lakukan. Tapi ya itu tadi kayak yang beberapa kali kita bicarain, pertemuan antara Syahrir dan Tan Malaka kan,
Tan Malaka orang yang tidak senang Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang menurut mereka boneka feodalnya Jepang gitu. Karena dia memilih cara non kooperatif. Ini ya, Bu Tan Malaka sangat non kooperatif, sementara Soekarno sangat kooperatif. Bung Hatta ini kompromis, agak-agak kompromis gitu. Apalagi Syahrir yang sangat fleksibel gitu. Iya, Tan Malakanya masih di-entertain sama dia. Iya. Tapi apa yang diminta sama Bung Karno dia jalan juga. Iya. Dan untungnya Syahrir ini kan tokoh intelektual juga kan. Betul. Nah, Syahrir termasuk orang yang membuat Tan Malaka itu sedikit berpikir gitu. Ya udah, lu cobalah cari orang yang kenal sama lu di Jawa ini ya, gua dukung lu, kata dia. Bukan sedikit berpikir, gua ralat. Apa? Sedikit berdamai sama realita. Oh iya, bukan sedikit, ya, sedikit lebih fleksibel lah. Iya, fleksibel. Makanya umurnya lebih panjang. Umur politiknya ya. Iya. Gitu. Jadi tapi di satu sisi ya tidak bisa kita keluarkan peran dari seorang Tan Malaka untuk Republik ini begitu besar. Bahkan sampai detik ini. Dan Tan Malaka itu mengajarkan kita bahwa dalam perjuangan tuh lu butuh orang yang keras dan saklek gitu. Iya. Kalau kita lihat apa namanya spektrum pemikiran gitu ya. Kalau di Islam itu dia udah masuk ke level yang Makrifat. yang inilah Tan Malaka ini kayak ya Wahabinya lah gitu. Iya. Habis Quran umur 10 tahun. Gila loh. Untungnya dia, bukan untungnya tapi dianya sekarang berada di spektrum pemikiran kiri kan. Iya. Tapi kalau di Islam dia yang ini kirinya kiri yang lebih kiri daripada musuh dan dan Aidit ya. Dan Aidit lebih kiri daripada PKI dia mah. Musuh Aidit itu masih nego-nego juga ya ke kirian. Itu orang yang banyak nggak sadar gitu ya, gue lihat bahwa Tan Malaka itu lebih kiri daripada PKI loh pemikirannya. Dia non kompromi, nggak ada kompromi. Gimana? Bahkan sesama para gerakan kiri pun dia itu nggak mau kompromi kalau itu melanggar prinsipnya. Kayak pertemuan dia sama Bolshevik. Dia cerita sama Bung Hatta kan, gimana kemarin Bolshevik ya itulah katanya. Itulah kekurangan gua, itulah kekurangan saya. Tulang punggung saya itu lurus. Nggak bisa saya bungkuk-bungkuk katanya. Itu kan menunjukkan bahwa orangnya ini keras gitu loh. Punya prinsip. Prinsip dan keras, nggak bisa dinego. Kalau salah satu kata-kata dia yang paling populer itu kan ini, Bang. Idealisme itu adalah kemewahan yang akhirnya dimiliki anak muda. Itu paling banyak di dinding-dinding gue lihat. Iya, dan memang benar begitu. Dan kalau kita bahas quote itu lebih dalam, kita akan mengerti bahwa Tan Malaka ini cerminan dari idealisme yang dipahami pop culture ya, karena dia berangkat bukan dari orang susah loh. Betul. Dan dia punya pilihan hidup yang jauh lebih banyak dan jauh lebih nyaman untuk dirinya di berbagai kesempatan, di berbagai dia bisa jadi bupati tanah datar dia kalau nggak orang pintar, ganteng, iya. Tapi dia buang itu semua dengan keyakinan dan pikiran yang dia miliki ya. Itu yang bikin manusia bisa punya hal seperti ini ya, dari seorang Tan Malaka gitu. Orang mati karena prinsipnya. Ya kan dia mati karena prinsipnya loh dia. Dan dia terus hidup sampai sekarang. Iya. Idenya tuh terus muncul gitu. Iya. Dan sayang kalau cuma Tan Malaka itu dijadikan sosok ketika lu masuk kuliah ya udah selanjutnya lu lupa apa yang dibicarakan gitu. Ketika lu mengenal nama Tan Malaka dan lu mendapatkan referensi buku-bukunya atau tulisannya, jangan cuma diposting. Iya. Di storyin lu baca bener-bener. Dan emang sulit untuk dibaca, tapi ulangi 4 kali pengulangan udah selesai. Iya. Ini orang gila sih. Maksud gua, ini kita belajar ya. Belajar dari Tan Malaka dan kawan-kawannya ini. Kita melihat bagaimana orang yang kayak gini di dalam konteks hari ini gitu loh, Ber. Jadi kalau lu nongkrong, temen-temen lu orangnya woles, santai semua, lu harus curiga ini tongkrongan lu ini nggak akan kemana-mana gitu. Nah, di dalam sebuah tongkrongan lu butuh orang yang keras, yang berani mati karena prinsipnya gitu. Makanya Indonesia merdeka karena tongkrongannya kayak gitu dulu, Bang. Iya kan? Lu kalau misalnya orang tongkrongan lu kompromi pragmatis semua, iya kan? Yang penting gua duit lah gitu. Ya nggak jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa tongkrongan lu. Tapi kalau lu berada di sebuah tongkrongan yang mana lu lihat ada orang yang nggak bisa dinego prinsip-prinsipnya, ya,
Nah, itu tongkrongan lu akan membuat sesuatu yang besar di kemudian hari, gitu. Percaya aja. Karena Tan Malaka dan kawan-kawannya udah membuktikan mereka bisa bikin Republik Indonesia, gitu. Betul. Ya, kan itu kalau kita lihat Tan Kalau Malaka. kita coba aplikasikan dalam keadaan zaman sekarang. Iya, tadi Ferry sempat nyinggung ya soal bagaimana Tan Malaka melihat Belanda dan bagaimana Bung Karno melihat Belanda. Nah, Kalau Tan Malaka itu kenapa dia non kooperatif? Karena Belanda yang hidup sama Tan Malaka di Belanda gitu. Itu tuh ketika dia nyerang-nyerang itu malah dibantuin. Ketika Bung Hatta baca pledoi di pengadilan, pengadilannya disorot oleh Belanda-Belanda lain juga. sama Uni Eropa lain. Uni Eropa lain gitu. Jadi pengadilannya nggak bisa macam-macam. Sementara di negara terjajah, gue nggak mau bilang Bung Karno pemikirannya salah juga, karena Bung Karno hidup di negara yang terjajah. Konteksnya berbeda kan. Konteksnya berbeda. Bung Karno bertemu Belanda yang berada di negara jajahannya, yang mana Sudah tercampur aduk. sudah tercampur aduk dan nggak ada yang ngawasin. Iya. Raja-raja kecil ini ya. Iya, Belandanya udah Belanda yang suka-suka mereka kan nggak ada yang ngawasin. Eropa jauh. Sampai lahirnya Max Havelaarnya Multatuli itu kan butuh berapa ratus tahun dulu Belanda melakukan kesewenang-wenangan di negara jajahannya. Jadi kita nggak bisa melihat penjajahan, nah ini pelajaran lagi ya, Belanda itu sebagai sebuah aktor yang tunggal. Iya. Betul kan? Betul. Jadi ya Belanda itu seperti manusia kayak kita juga, ada yang baiknya, ada jahatnya. Dan mereka punya stakeholder. Iya. Ya, tahu sendiri bagaimana VOC ini kan, FOC ini bagaimana stakeholder mereka segitu banyak. Itu salah satu perusahaan, bukan salah satu, bahkan perusahaan terbesar di dunia katanya. terbesar di dunia dengan aset terbesar ya. Ya. Makanya jelas berbeda antara Belanda yang di daratan Eropa sama Belanda yang sudah terbang ke Indonesia begitu. Betul. Mereka lepas dari para stakeholder nih. Betul. Itu juga yang ngancurin FOC 1799 ini kan. Dan Belanda yang ada di sini adalah Belanda korporat, VOC. Iya, VOC. Kalau di sana Belanda negara. Makanya mereka senang ke sini gitu, karena nggak ada pengawasan itu tadi kan. Perusahaan kalau nggak diawasin kan Ya kayak gitu jadi. happy. Hancurnya VOC itu bang bukan karena proses bisnis loh, hancurnya Bukan. karena korupsi. Korupsi, nggak ada pengawasan. Nggak ada pengawasan. Iya. Dulu kakek aku tuh cerita, kan kakek aku tuh lahir 1928 atau 29 ya. Jadi dia ngerasain masa kolonial itu, ngerasain. Mantap juga tanpa Budi pakai Iya, jas gitu pakai kan. jas ini kenapa Iya. ini? Iya. Lu kasih lihat dulu nggak? Ambil dulu foto Budi tuh untuk lu insert Eksekutif di sini. produser itu tuh. Iya, produser pakai jas dia. Iya kan? Lagi ngomong korporasi dia masuk ya kan. Dengan jas itu. Ini nah Belanda zaman sekarang. VOC. Company 4.0. Ini udah kayak siswa HBS lu gue lihat. Gitu. Kan cucunya Raden Sukemi. Iya, Raden Sukemi. Mantap juga loh. Mantunya Raden Sukemi. Nah, si Datuk ini ngomong sebenarnya yang jadi problem ketika dia kecil dan masa kecil yang dia ingat itu sebenarnya bukan berinteraksi dengan orang Belandanya, tapi centengnya gitu. Iya. Londo Irang itu. Iya, Londo Ireng ini yang ternyata memberikan ketidakadilan yang sangat-sangat luar biasa untuk masyarakat waktu itu. Yang seharusnya mereka dibayar nih, ada anggarannya, kata Datuk aku. Ke mereka nggak dapat ya gara-gara Londo Ireng ini. Nah, melihat Londo Ireng itu begitu fleksibel, orang Belanda yang asli, enak juga main kayak gini. Iya. Nggak ada aturan di sini. Nggak ada aturan ya. Siapa ratu nggak di sini? Iya, kan? Siapa yang mau ngawasin? Jadi karena sejarah kita itu sejarah belajar menghafal nama-nama orang dan nama-nama tanggal. Bukan idenya. Bukan ide, bukan konteksnya, bukan belajar soal sejarah, soal bagaimana sejarah digunakan untuk menggerakkan kita di hari ini gitu. Nah, pertanyaan aku ke Bang Ali. Mau perandaian Bang Ali, ketika Tan Malaka punya umurnya lebih panjang, ketika Mas katakan, akankah Republik ini akan jadi jauh lebih baik? Kalau dia emang berpartisipasi aktif ya dalam pemerintah Republik Indonesia dan Mau kekuasaan. jadi benar mau jalan. Iya. Ya, Hidup the police. Every breath you take. Ya, itu lagunya Budi tuh sekarang. gimana Bang? Menurut Bang? Iya, kalau gue sih ngelihat Akankah dia akhirnya menjadi sosok yang lebih bisa menerima sesuatu yang berbeda dari apa yang gua nggak terlalu. atau dia tetap menjadi seorang Tan Malaka yang kita tahu? Nah, itulah
ini gua apa namanya? Nih Tan Malaka ini problemnya sama kayak Bung Hatta. Menurut gua. Ini kalau kita bicara kritik ya. Keras, prinsipil, dan yang paling masalah tau nggak apa? Dia nggak punya kader. Padahal metodenya Kaderisasi. Iya kan? Tapi dia ngebuild pengikut itu organik semua. Organik. Karena gimana pun ketika lu udah berorganisasi itu lu harus bermain politik, lu harus jadi moderat, Fer. Iya. Iya kan? Misalnya, nih gue contohin aja. Dulu tahun 2004, 99, banyak orang yang curiga kepada kawan-kawan kita yang mendirikan PKS, PK. Wah, ini mau bangun khalifah nih, ini mau mendirikan negara Islam nih. Banyak kecurigaan kayak begitu. Taunya setelah 2024 nih sekarang mereka bikin negara Islam nggak? Walaupun di event di Jakarta menang, Pak Anies nggak ada provinsi Islam kan? Nggak ada kan? It's a fighting game gitu. Kita harus menilai secara objektif kan nggak ada ketakutan seperti itu. Nggak ada. Ini cuma ketakutan aja. Iya, kekhawatirannya tidak berdasar. Tidak berdasar, betul. Ya kan? Kan kita lihat nggak terjadi kan? Bukan karena PKS-nya nggak berjuang menurut gua, tapi nature-nya kekuasaan itu harus dikelola secara moderat. Nggak bisa kekuasaan tuh lu pegang sebagai sebuah instrumen untuk bermain zero sum game. Iya. Mati orang semuanya, itu kayak perang di Timur Tengah segala macam itu kan zero sum game. Yang nggak selesai-selesai. Yang nggak selesai-selesai. Nah, menurut gua Tan Malaka itu jalan politiknya akan panjang ketika dia mungkin ketika di negara yang merdeka itu pertama dia harus punya kader ya yang bisa menjalankan pikiran-pikiran besar politiknya dan mengembangkan itu ya. Yang kedua dia harus jadi lebih moderat, harus lebih ke tengah, harus bisa lebih tengah. Nah, gue nggak ngelihat Tan Malaka punya potensi. Iya, rekor politiknya untuk kayak begitu nggak ngelihat. Jadi gue akan melihat Tan Malaka itu sebagai seorang tokoh yang nantinya kalau dia masih hidup di negara yang baru merdeka ini, ya, dia akan hidup dalam keterasingannya sendiri gitu. Dia pasti akan hidup dengan keterasingan. Ini kan seperti yang lu bilang tadi, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh kaum muda kan. Nah, kader dalam artian orang menjadi seperti Soekarnois gitu loh maksud gua. Marhenism masih itu, terpelihara. Iya, dia jadi ideologi yang menggerakkan orang gitu. Nah, Tan Malaka kan ketika itu penggalangan itu orang nggak tahu juga sama dia. Iya kan? Orang pun mungkin membaca tulisan dia, membaca karya dia bahkan dengan nama penanya. Makanya memimpin itu tidak bisa dari semak-semak. Harus muncul ya. Memimpin itu harus muncul dan lu harus berada di tengah yang lu pimpin. Lu nggak bisa berada di belakang orang yang lu gerakin. Nggak bisa. Tan Malaka itu rekornya adalah pemimpin yang berada dari balik semak gitu. Orang nggak tahu siapa dia. Karena apa? Karena insecurity-nya, ketakutannya begitu besar. Jadi lu kalau pakai alter akun gitu nggak bisa menggerakkan orang tuh nggak bisa. Pakai unknown susah ya. Pakai unknown akun alter lu tuh hapus kan. Kalau lu emang mau menggerakkan sesuatu, maka muncullah dan bertanggung jawablah atas gerakan yang lu buat. Betul, responsibility. Nah, Tan Malaka di dalam hal kontribusinya sangat besar. Kita harus akui sangat besar menginspirasi gerakan. Tapi sebenarnya dia punya potensi yang jauh lebih besar lagi dari itu. Iya, pasti lebih besar, tapi ya itu tadi. Apakah dia bisa keluar dari zona nyamannya atau enggak? Zona nyaman Tan Malaka itu kan kalau kita boleh mengkritik gitu ya, adalah berada di dalam alam pikiran. Dia seorang yang idealis ya seperti yang lu bilang tadi. Ketika ketemu Syahrir lah, makanya dia bisa sedikit menerima realita gitu bahwa lu nggak sepopuler Soekarno di tanah Jawa gitu. Karena ini Bang, Tan Malaka itu mencerminkan kepada kita semua penyakit para kaum intelektual. Iya. Ego, betul. Mantap juga nih acara ini ya. Kita ambil tokoh besar terus kita
kita kritik jebretin aja deh. Kalau untuk dipuja-puja kan nggak ada gunanya. Ya, udah ada Pak Budi. Udah. Tahun ahli umbang, ahli Umbang. ahli dolop. Tapi ya bener, Ego gimana ego? kayak Tan Malaka itu yang quote yang paling populer itu loh, kayak you live as hero atau die as villain gitu kan. You live mati muda sebagai pahlawan atau hidup lebih panjang tapi mendapati diri lu sebagai penjahat. Tapi nggak ada jaminan juga bang. Ketika Tan Malaka hidup lebih lama, dia nggak bisa berkompromi dengan keadaan. Karena kan Tan Malaka ini pada akhirnya tetap seorang pembelajar dan seorang pemikir. Nature-nya seorang pembelajar dan pemikir, ketika hari tua semakin dia bertambah tua, yang muncul dari dirinya, yang meningkat dari dia bukan cuma kapasitas intelektualnya tapi wisdomnya. Tan Malaka meninggal tahun 1949, berarti kan umurnya itu belum sampai 60 tahun. 51 tahun. 51 tahun, usia yang parubaya, bahkan belum bisa kita bilang tua gitu. Tapi umur 51 tahun manusia masih bisa berubah nggak sih menurut lu? Banyak bang. Siapa contohnya? Bapak saya, yang paling dekat ya, di umur 50 tahunan ada perubahan yang signifikan dari dia. Kalau kata orang-orang sekarang Pak Prabowo. Kita nggak akan bahas ini. Enggak. Pak Ganjar berapa umurnya? 52 tahun lah. Nah, sebetulnya kan jadi berubah nggak? Ya itu kan kalau dari istilah life begin 40 itu umurnya Tan Malaka berarti baru 12 tahun. Ya. Kalau di Italia itu El Vivo è 30. Life begins at 30. 30 ya Pak kita. Berarti kita umurnya masih sangat bayi nih. Iya, kita masih 4-5 tahun. Life begins at 30. Jadi lu yakin Tan Malaka bisa berubah? Punya peluang untuk berubah. Kalau gua sih nggak terlalu ya. Karena abang yakin banget kekerasan hati beliau. Ya, tahun segitu tuh orang-orang dalam tanda kutip ya, yang mana mereka itu dianggap generasi kita itu kolot. Iya. Generasi kita ya, bagi mereka enggak, itu megang prinsip gitu, dan itu trennya zaman itu. Tapi kan lu makin berprinsip, lu makin dianggap makin seksi gitu. Oke. Masuk akal. Iya kan? Ini konteks sejarah ya. Makanya kalian punya pendapat nggak kalau Tan Malaka hidup lebih lama? Silakan tulis komentar. Apa yang akan dia perbuat? Bagaimana karakternya? Apakah dia masih seperti Tan Malaka yang kita kenal dalam sejarah atau tidak? Itu kan menjadi ruang diskusi. Iya. Ya. Tapi gua sih enggak. Tetap jadi Tan Malaka. Tetap akan jadi Tan Malaka. Seorang yang pintar dan keras kepala. Keras kepala, keras hati. Nah, makanya sekali lagi gue menganggap bahwa lu cuma akan bisa bersama-sama besar jika ada orang keras kepala dan punya prinsip yang sangat kuat di dalam kerumunan lu, dalam gerombolan lu. Kalau enggak ya nggak akan kemana-mana gerombolan lu. Gitu. Aku ini bang, salah satu pemikiran Tan Malaka tuh yang benar-benar berdampak ke kehidupan aku langsung adalah masalah klinik dan mistika itu. Logika mistika. Logika mistika ini luar biasa dampaknya bagi diriku, karena dulu waktu sebelum kuliah mungkin aku kalau malam sendiri atau apa. Yeah. Tapi karena memahami apa yang beliau berusaha sampaikan ke generasi selanjutnya, ya juga ya. Sebenarnya penghambat faktor manusia ini benar-benar kepada hal-hal yang tidak ada bukti empirik, tidak berdasarkan fakta dan nyata, dan berdasarkan keyakinan yang tanpa dasar gitu. Dan ketakutan secara psikologis yang sebenarnya bisa jadi bentuk placebo atau hal-hal lain yang mengganggu manusia dalam mengambil keputusan yang sebenarnya tepat dan membuat kita menjadi seseorang yang tidak produktif. Gara-gara buku-buku Tan Malaka, gara-gara pemikiran Tan Malaka tentang logika mistika ini, itu kayak unlock segala potensi dan segala hal yang bisa aku lakukan gitu. Aku nggak akan pernah berani jadi supir Grab yang tidur tengah malam di depannya kuburan kalau aku masih punya keterikatan pada mistika dan hal-hal yang klinik. Dulu pernah ya? Iya pernah bang. Di depan itu Jeruk Purut, aku tidur di situ karena udah ngantuk. Kalau orang wah harus nyari ini, atau misalnya tengah malam harus keluar gitu benerin mesin air atau segala macam. Seenggaknya sesimpel ya, aku tidak merepotkan kehidupan orang lain. Dan aku bisa menyelesaikan masalah dengan tepat.
gitu. Tapi relevan nggak di masyarakat yang komunal kayak punya kita sekarang ini? Makanya itu salah satu buku yang harus dibaca orang, bukan cuma untuk para orang yang percaya dengan pemahaman kiri ya, tapi para orang yang mengedepankan rasionalitas. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini Bang, berapa banyak, ini kita ngomong terbuka aja sama politik Indonesia ya, apalagi di tahun politik, berapa banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang sebenarnya kok gini sih gitu. Kalau aku nggak yang sampai ekstrim ya, aku percaya hal gaib ada tetap, cuman rasionalitas seperti ini nih ternyata udah digugat sama Tan Malaka dari tahun 1920-an. Bayangkan, dan setelah hampir 100 tahun atau bahkan hampir 100 tahun lah sejak tulisan itu dibuat, orang Indonesia masih terikat dengan hal-hal seperti ini. Dulu selain nge-grab karena masalah finansial, ekonomi, dan masalah keluarga ya, aku tuh terpaksa hidup di kantor gitu. Hidup di kantor sendiri, gedung sebesar itu gitu. Di waktu PNS? Waktu PNS. Yang mana gedungnya 20 lantai, hidup sendiri, dan iya sama sekali nggak ada kekhawatiran. Dan semua orang bertanya, kok lu berani sih? Iya kenapa? Karena saya manusia. Apa yang harus ditakutkan dan apa yang harus dipikirkan untuk hal seperti ini? Karena balik lagi kan, psikologis manusia itu sangat kompleks dan rumit gitu. Kita itu bisa aja menghasilkan ilusi dari hal yang kita yakini dan kita takuti. Tapi ketika kita percaya dengan rasionalitas ini, apapun itu bakal membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Itu salah satu warisan Tan Malaka yang terasa sama aku di kondisi yang paling sederhana ya. Bukan cuma ide, tapi ya tanpa ini mungkin aku nggak akan pernah bisa berpikir secara rasional atau terlepas dari hal-hal seperti itu. Kalau Tan Malaka masih hidup tuh, mungkin kalau semua orang ngerti cara berpikir Tan Malaka, isu Jokowi PKI gitu segala macam tuh udah nggak akan bunyi itu. Siapa yang percaya? Tapi ya itu kan, Iya, kan? dibilang waktu itu ada foto Dan Aidit lagi masih, wah itu Pak Jokowi. Lu pikir Pak Jokowi hidupnya ratusan tahun? Bapaknya katanya. Iya. Terus berubah lagi bapaknya, ya ampun. Dan makan. Ya tapi ya itu yang dimanfaatkan oleh Bung Karno. Kalau kita lihat ke desa-desa, salah satu hal yang dipercayai orang ke Bung Karno waktu itu adalah bisa ngobatin orang sakit. Oh, kesaktian. Kesaktian. Dan itu dimanfaatkan untuk membawa gerbong kemerdekaan Indonesia ini menjadi kenyataan dan menjadikan orang-orang Indonesia lepas dari belenggu penjajahan ketika itu. Karena ya Bung Karno memang mahir berpolitik. Iya, tapi bahasa tahayul itu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyampaikan ide-ide Marxisme, ide-ide soal Marhen, ide soal kemerdekaan, nasionalisme, dan lain-lain gitu. Dan nggak salah juga. Nggak salah juga, ini soal iman. Soal faith. Iya, jadi di tongkrongan lu coba lihat teman-teman tongkrongan lu sekarang, kalau mereka itu semuanya pragmatis, lu tinggalin tongkrongan. Minimal ada satu orang yang nggak bisa lu nego di tongkrongan lu. Itulah yang akan menjadi penjaga dari tongkrongan ini, ya, untuk bisa sampai ke cita-citanya. Oke, Fer. Sampai jumpa lagi di Tanpa Budi berikutnya. Dah. Tanpa Budi.